Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi saudara datang ke kantor Kementerian Keuangan. Pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD. Yang juga tengah menjadi polemik, proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Jawa Barat dipastikan turun imbas dari pemotongan dana transfer pusat ke daerah. Kepala daerah kini tengah berpikir keras. Bukan soal politik, tapi soal uang. Tepatnya soal anggaran yang makin menipis. RAPBN 2026 datang dengan satu kejutan besar. Dana transfer ke daerah dipotong hampir 30%. Dari angka 919 triliun rupiah pada tahun 2025 turun jadi 693 triliun rupiah. Katanya demi efisiensi, tapi efisiensi buat siapa? Efisiensi bukan tanpa arah, ia punya nama. MBG, makan bergizi gratis. Program andalan pemerintah yang menyedot angka 335 triliun rupiah. Tapi ketika dapur pusat kenyang, dapur daerah justru kelaparan. Ini bukan soal gizi anak semata, tapi soal gizi fiskal yang tak merata. Di atas kertas, pemerintah pusat ingin fokus ke sektor prioritas, pendidikan, kesehatan, perumahan. Tapi di lapangan, daerah-daerah mulai kelimpungan. Pekanbaru misalnya, kehilangan 400 miliar rupiah. Gorontalo mulai bersuara. 16 gubernur protes. Ini bukan sekedar angka, ini soal jalan rusak yang tak pernah diperbaiki, guru yang gajinya tertunda, dan puskesmas yang kehabisan stok obat. Supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Ironisnya, semangat otonomi daerah tetap dikumandangkan. Tapi bagaimana bisa daerah mandiri kalau anggarannya dipangkas? Ini seperti menyuruh anak berenang, tapi menarik pelampungnya. Pemerintah pusat bilang ini demi rakyat, tapi rakyat yang mana? Karena di banyak daerah, rakyat justru kehilangan akses ke layanan dasar. Ketika pusat sibuk menyusun menu MBG, dapur fiskal daerah justru ditutup. Ketimpangan fiskal makin lebar, daerah dengan PAD rendah makin tertinggal. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin terpinggirkan. Dan di tengah semua ini, publik bertanya, apakah pembangunan masih milik bersama atau sudah jadi proyek eksklusif pusat? Dan ketakutan terbesar bukan cuma soal anggaran, tapi soal arah ekonomi kita. RAPBN 2026 ditargetkan tumbuh 5,4%. Tapi itu di tengah ketidakpastian global, konflik geopolitik, ancaman siber, dan disrupsi perdagangan. Kalau daerah tak punya cukup dana untuk menopang ekonomi lokal, maka target nasional bisa jadi hanya mimpi belaka. APBN dirancang sebagai benteng ekonomi, tapi kalau temboknya runtuh di sisi daerah, maka serangan pertama akan menghantam desa-desa. Era APBN bukan sekedar dokumen anggaran, ia adalah gambaran mengenai tujuan sebuah negara. Dan jika gambarannya rusak, kita perlu bertanya, siapa yang akan memperbaikinya?